Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Salah Syapina Apriandari dengan NIM 2232011028. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester dengan mata kuliah Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Ibu Eriska Ginaldita Dwi Putri SHMH dengan tema Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia dalam Perspektif Islam. Dan judul yang saya angkat yaitu Prostitusi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam atau Studi Kasus Praktek Prostitusi di Kota Bengkulu. Atau bisa disebut juga saya mengambil dengan judul Hak Berprofesi dalam Perspektif Hukum Islam. Kenapa saya mengangkat dengan judul yang seperti ini? Karena saya tertarik sekali dengan pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Jadi sebelum kita membahas atau mencari tahu yang di luar Indonesia, kita harus mencari tahu dulu apa sih sebenarnya yang ada di Indonesia atau di tempat kita sendiri. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa yang ingin saya bahas sebelumnya sama teman-teman semua. Yang kalian tahu mengenai prostitusi itu kan memang sudah marak sekali ya di masyarakat Indonesia, terutama di Indonesia itu sendiri. Dan yang terlebih lagi yang mau saya bahas itu terutama ada di Bengkulu. Di Bengkulu ini memang sedang marak-maraknya sekali prostitusi ini dan banyak faktor juga yang mempengaruhi eksistensinya tentunya kan. Nah, lalu banyak juga beragam prostitusi yang muncul, lalu menunjukkan betapa perkembangan prostitusi itu telah menggurita dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kondisi itu juga makin rumit kan untuk ketika prostitusi berupaya mencari perlindungan di bawah hak asasi manusia. Lalu prostitusi mencari jalan perlindungan di bawah hak asasi manusia melalui dua hal yang esensial, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerjaan para pekerja seks, dan perlindungan terhadap status minoritas yang ditentang oleh masyarakat luas. Nah, di sisi lain juga terdapat ada beberapa perbedaan antara hak asasi manusia bentukan barat yang serba liberal dengan hak asasi manusia menurut Islam yang sesuai dengan sunatullah. Sehingga perbedaan tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda dan berkenaan dengan persoalan prostitusi. Nah, pembahasan kali ini akan mencari tahu atau mengungkapkan apakah prostitusi itu merupakan profesi yang patut dilindungi sebagai right to work atau hak berprofesi dalam hak asasi manusia, sekaligus menemukan jalan keluar yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan dalam hak asasi manusia sehingga kedamaian dan ketentraman dapat terwujud di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kata prostitusi berasal dari bahasa Latin prostuera atau prostaure yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persendalan dan pencabulan. Begitupun pelaku kegiatan prostitusi atau pelacuran dilakukan atau dikenal pula dengan istilah wanita tuna susila atau WTS atau yang biasa kita dengar pada masyarakat banyak itu PSK atau pekerja seks komersial. Nah, prostitusi di Bengkulu ini tuh berkembang sangat pesat sejalan dengan berkembangnya kota tersebut. Baik prostitusi terselubung maupun yang terbuka. Keduanya itu mendapat tempat dalam kota penting yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia itu tersebut. Lalu para penyedia jasa layanan tersebut seakan-akan tidak ada punya rasa malu ya untuk berbagai profesi tersebut yang dijalaninya. Saking banyaknya PSK di kota yang berjuluk Bumi Rafflesia ini, keseluruhannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu prostitusi kelas rendah, kelas menengah, dan kelas atas.
Nah, teman-teman, ternyata memang pada saat zaman itu banyak juga masyarakat di situ yang menentang dengan adanya prostitusi. Namun ada juga bagi sebagian kalangan yang lainnya berpendapat bahwa prostitusi itu harus dikelola dengan profesional atas dasar perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun pengelolaan tersebut juga dianggap sebagai jalan tengah terhadap persoalan prostitusi di Kota Bengkulu. Nah, jalan tengah yang dianggap efektif ini tuh mencegah praktik prostitusi liar sekaligus menghindari potensi konflik dengan oknum-oknum berduit yang menganggap prostitusi itu sebagai sarana rekreasi mereka. Namun memang banyak sekali ya prostitusi itu yang ada yang pro, ada yang kontra. Namun tetap kita kembali pada topik yang dimana dalam perspektif Islam tersebut juga sudah dijelaskan bahwa memang ada beberapa perspektif yang dalam Islam pun agak ditolerir ternyata yang namanya prostitusi tersebut. Nanti akan saya bahas selanjutnya. Nah, teman-teman, kemudian timbullah mulai beberapa pertanyaan atau beberapa persoalan yang menjadi tanda tanya, seperti apakah betul profesi ini tuh merupakan profesi yang patut dilindungi sebagai right to work, hak berprofesi dalam hak asasi manusia. Lantas, bagaimana sih pandangan hak asasi dalam Islam mengenai prostitusi tersebut, serta bagaimana jalan keluar dari persoalan ini? Selanjutnya kita bahas. Nah, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM tersendiri, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama yaitu hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua adalah hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga adalah hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang terakhir adalah hak ekonomi sosial serta budaya. Secara terperinci, pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan hal-hal umum, antara lain bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat yang sama. Lalu pasal 3 hingga pasal 21 bersubstansikan hak sipil dan hak politik seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak berorganisasi, hak untuk pemilih dan dipilih, serta hak untuk duduk dalam pemerintahan. Selanjutnya, pada pasal 22 sampai pasal 27 mengemukakan tentang hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan seperti hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak mempertahankan atau mengembangkan kebudayaan. Dan yang terakhir ada pasal 28 sampai pasal 30 yang menjelaskan pasal penutup yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas tata sosial dan tata internasional sebagai tempat hak-hak dan kebebasan itu terwujud. Jadi memang yang namanya hak asasi manusia itu sudah ada pada saat kita lahir ya teman-teman. Jadi memang kita harus menjunjung tinggi sekali hak kita itu sebagai manusia. Namun di balik kita memaksakan hak tersebut, tapi kita juga harus mengikuti peraturan dan pasal-pasal yang sudah tertera dalam undang-undang tersebut. Nah teman-teman, kalian semua tahu kan kalau memang misalkan kita bekerja bermata pencarian itu diakui oleh negara. Begitupun dengan kita beragama, kita semua diakui oleh negara. Namun pada saat itu orang-orang tersebut percaya atau mempercayai bahwa mata pencaharian mereka satu-satunya itu merupakan prostitusi atau penyedia layanan satu-satunya yang bisa menghidupi keluarganya. Namun di sisi lain juga banyak juga pihak-pihak yang berkeberatan terhadap keberadaan profesi tersebut, karena ya memang banyak dampak negatifnya kan terhadap masyarakat. Bahkan sejak munculnya pun sudah ditentang oleh banyak masyarakat. Namun memang orang-orang tersebut tetap berlindung yang namanya di atas hak berprofesi katanya. Padahal kan memang seharusnya tidak boleh ya prostitusi itu memang dilarang. Nah, dan ternyata teman-teman yang bikin kagetnya lagi itu
pada saat itu pemerintah malah mendukung para PSK tersebut dan mereka malah difasilitasi terhadap kesehatannya, terhadap kehidupannya. Mereka malah difasilitasi agar mereka itu sehat dan ya seperti manusia pada biasanya lah. Namun memang tetap saja salah ya, apalagi melindungi hak asasi para pekerja komersil sekaligus melindungi hak asasi para prostitusi atau penikmat layanan jasa seksual, yang pada intinya mereka itu menyalahgunakan perlindungan ini gitu, yang dimana seharusnya bukan seperti ini loh tempatnya, tapi mereka malah berlindung di bawah hak asasi tersebut. Nah teman-teman, tapi kalau misalkan kita lihat-lihat ya dalam hak asasi manusia perspektif agama Islam, kita itu sudah diakui loh oleh aturan-aturan agama tersebut gitu. Jadi memang sejak diterbitkannya pada Piagam Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang namanya hak asasi manusia itu sudah ada aturan-aturannya, dan ada beberapa pengakuan ya yang dimana itu bisa untuk menjadi bahan pertimbangan kita lihat-lihat. Yang pertama ada hak hidup, yang kedua ada hak kemerdekaan, yang ketiga ada hak persamaan, hak keadilan, hak persamaan hukum, hak perlindungan dari kezaliman penguasa, hak perlindungan dari penyiksaan, hak untuk berlindung, hak kerjasama dalam kehidupan sosial, hak minoritas, hak kebebasan dalam berpikir dan berbicara, serta hak ekonomi. Nah, kalian udah dengar kan bahwa hak dalam aturan-aturan agama Islam itu banyak sekali, begitupun hak-hak asasi manusia pada undang-undang. Namun, karena kita lihat dari perspektif Islam, pastinya mereka punya aturan-aturannya sendiri dong, yang dimana tidak bisa dilanggar dan memang tidak bisa diganggu-gugat lagi ya aturan-aturannya, dan kita harus bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah ada tertera dalam Al-Quran tersebut. Seperti yang kalian tahu bahwa Islam itu merupakan agama yang paripurna, agama yang sangat mulia. Bahkan Islam itu menghormati apapun itu pilihan masing-masing setiap manusianya. Nah, As-Sidqi dikutip oleh Syafi'i Ma'arif menyimpulkan ada 3 kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tanpa memandang etnis, agama, dan aspirasi politik. Yang pertama ada kemuliaan pribadi atau karomah fardiyah. Dalam hal ini, Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian material. Dalam artian kita itu semua sabar dan selalu bermulia pada pribadi diri sendiri. Yang kedua yaitu kemuliaan masyarakat atau karomah ijtimaiyah. Dalam hal ini status persamaan manusia dijamin sepenuhnya, yang dimana kita sesama masyarakat, kita semua itu saling menghormati, saling menghargai dengan pilihannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kemuliaan politik atau karomah siyasah. Nah, dalam hal ini Islam itu memberikan semua hak-hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih bagi posisi-posisi politik, karena ia adalah khalifah atau Tuhan di bumi. Nah teman-teman, ternyata gak sampai situ aja loh. Selain 3 kemuliaan yang menjadi sendi dari hak asasi manusia dalam Islam, terdapat juga 5 prinsip hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung tinggi di dalam ajaran agama Islam tentunya. Yang pertama itu ada hifz al-nafs atau perlindungan hak atas hidup. Yang kedua, perlindungan atas hak beragama. Yang ketiga, perlindungan atas hak akal pikiran. Yang keempat, perlindungan atas kepemilikan. Dan yang terakhir, perlindungan atas keturunan dan nama baik. Nah teman-teman, ternyata perlindungan atas hak hidup dalam agama atau dalam perspektif Islam itu merupakan satu penolakan pertama yang bisa menolak adanya prostitusi. Ya mau gimana nggak ditolak, atau memang akhirnya bisa ditolak juga ya, karena
sedari awal kan susah dan mereka terus-terusan berlindung di bawah yang namanya perlindungan hak asasi manusia. Namun ternyata dalam perspektif Islam tersebut ada yang bisa menolak adanya prostitusi tersebut, yaitu perlindungan atas hak hidup. Nah, perlindungan atas hak hidup itu maksudnya kayak gimana sih? Ya, kita sebagai makhluk hidup manusia ya, apalagi kita hidup bermasyarakat, jadi kita memang kita mempunyai hak untuk dilindungi loh oleh suatu undang-undang, oleh suatu badan hukum semuanya. Dan juga kenapa ditolak ya, kalian juga tahu sendiri kali ya, yang namanya prostitusi itu semuanya tidak baik. Pertama, mungkin ada juga faktor dari keluarga yang ya tidak ada jalan lain, mereka harus bekerja atau mereka harus mencari nafkahnya dari situ. Namun juga jangan dilihat dari sisi-sisinya saja, tetapi ada sisi lainnya, seperti bisa menjadi penyebaran penyakit HIV atau menjadi virus yang berkepanjangan. Kita kan tidak ada yang tahu ya, namanya setiap manusia pasti ada saja mungkin penyakit-penyakit menular yang mereka bisa tularkan kepada orang lain atau kepada masyarakat sekitar, yang menjadikan populasi manusia itu akan menurun karena dampak dari prostitusi itu tersebut ya. Jadi mau gimana kita tidak sehat, mau gimana kita tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, tapi kita bersosialisasi masyarakatnya dengan orang-orang atau pekerja prostitusi tersebut. Ya, kita pasti nggak nyaman ya sebagai masyarakat kalau memang kita bertetangga atau hidup dikelilingi oleh orang-orang seperti itu gitu. Jadi yang pasti di Bengkulu ini mereka sudah bisa menolak yang namanya prostitusi tersebut dengan penolakan dari perspektif Islam tersebut, yaitu hak atas hidup. Nah, pada intinya pemerintah itu sebenarnya atau seharusnya bisa mengambil suatu tindakan ya, atau suatu langkah yang bisa membatasi dan mencegah prostitusi. Langkah-langkahnya itu ada sinergitas atau 4 bidang yang meliputi penguasaan agama dan nilai-nilai yang moral atau penguatan ekonomi dan perbaikan mentalitas finansial, dan juga pemahaman kultural dan fungsionalitas lembaga, yang tidak lain dan bukan fungsinya pemerintah itu adalah sebagai atau untuk mengayomi masyarakat sekitar untuk memberitahu bahwa yang namanya prostitusi itu tidak baik dan tidak diperbolehkan. Lalu sosialisasi dengan adanya seperti nilai-nilai moral, lalu penguatan agama satu sama lain, itu adalah fungsi dari pemerintah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.